Permisi Bu. Iya, selamat masuk. Selamat duduk. Waktunya Ibu. Iya, sini. Saya Gita Ibu dari Fakultas Vokasi. Halo Gita, nama Ibu Kristina. Ya, halo Ibu. Saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu ada waktu luang saat ini? Hari ini Ibu tidak ada kegiatan, nah apa yang menggerakkan kamu datang ke sini? Saya kesini karena saya stres Bu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi masalah saya ini. Wah, kamu sedang stres ya. Kamu bisa bercerita kepada Ibu. Mungkin kita bisa melakukan sesi konseling. Sebelumnya, kamu pernah melakukan sesi konseling? Belum Ibu. Baik, Ibu akan jelasin tentang sesi konseling ya. Nah, sesi konseling adalah salah satu teknik untuk membantu dalam mengatasi masalah. Nah, di mana dalam sesi konseling ada konselor dan konseling. Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa asas nih. Nah, ada asas kerahasiaan, kesukarela, kemandirian, dan sebagainya. Nah, kerahasiaan itu adalah kamu menceritakan masalah kamu kepada ibu akan ibu rahasiakan, jadi tidak perlu khawatir apakah tersebar setelah kamu. Dan itu juga sukarela kamu dan keterbukaan kamu saat kamu menyampaikan permasalahan kamu kepada ibu. Nah, apakah sudah paham kita? Sudah Ibu, saya sudah paham. Oke, baik. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa durasi yang harus kita pahami. Nah, sesi konseling ini berjalan selama 30 sampai dengan 45 menit dalam satu sesi. Apabila dalam satu sesi ini kamu masih bingung atau masih belum terselesaikan, nanti kita akan lanjutkan di tahap berikutnya. Nah, apakah sudah paham kita? Sudah Ibu, saya sangat paham. Oke, baik. Kita akan mulai sesi konseling kita ya. Nah, sekarang kamu boleh ceritakan kepada ibu apa masalahnya kamu sehingga kamu stres dan bingung dengan keadaan kamu sendiri. Jadi saya stres Ibu, bingung dan juga sedih tentang masalah yang saya hadapi. Jadi masalah itu saya kan dapat beasiswa Ibu, dan sekarang beasiswa saya itu terancam Ibu. Kenapa terancam, nak? Jadi begini Ibu, ceritanya dari awal saya itu dari semester 5 saya kuliah sambil bekerja Ibu. Jadi saya itu mengambil sesi atau shift sore Ibu. Jadi dari jam 4 sampai jam 10 malam. Nah, di malam hari itu saya nggak langsung istirahat Ibu. Saya terkadang nonton film yang membuat saya sampai akhirnya kurang tidur gitu Ibu. Terus saya juga sering dimarahi dosen karena saya sering tidur di kelas dan juga tidak mau mengerjakan tugas Ibu. Jadi itu yang membuat beasiswa saya terancam. Oke, baik dulu tentang masalah kamu. Nah, berarti kamu di sini kamu bingung ya cara bagaimana memanajemen waktu yang baik ya. Di sini kamu perlu manajemen waktu yang baik nih kita, karena ibu lihat dari masalah yang kamu hadapi, kamu bingung mengatur waktu kamu saat kamu kuliah ataupun saat kamu kerja. Jadi pekerjaan kamu atau hal-hal kamu mengganggu perkuliahan kamu sehingga beasiswa kamu terancam. Nah, ibu punya salah satu teknik nih dalam sesi konseling ini. Nama tekniknya itu teknik token ekonomi. Apakah kamu tahu? Teknik token ekonomi Ibu. Iya, namanya teknik token ekonomi. Jadi teknik token ekonomi ini adalah untuk membantu kliennya atau konselingnya dalam menghadapi masalah atau dalam mengatur manajemen waktu yang baik. Jadi nanti kita buat kesepakatan. Nanti ibu tanya kepada kamu, kepada kita, kesepakatan apa aja yang mau kita sampaikan. Nanti kita sepakati. Nah, dalam token ekonomi ini kamu akan mendapatkan hadiah kalau misalnya kamu bisa menyelesaikan poin-poin dengan nilai yang tinggi gitu. Apakah sudah paham? Hadiah Ibu. Ya, Hadiahnya bebas. bebas. Nanti hadiah yang kamu pilih itu akan ibu taruh di tempat yang paling tinggi atau poin yang paling tinggi supaya kamu dapat lebih semangat lagi dalam menyelesaikan kesepakatan ini. Apakah kita bisa mulai kesepakatan ini kita? Ya, saya bisa mengurangi Ibu asalkan itu berdampak positif kepada saya. Baik, kita akan mulai kesepakatan kita ya. Oke. Oke. Di sini udah ada kesepakatan yang telah kita sampaikan tadi. Kita boleh baca lagi apakah ada yang perlu diubah atau perlu ditambahin. Ini sudah pas sih Ibu. Baik, nah ibu akan jelasin ya kita. Nah di sini ada beberapa kesepakatan yang kita sebut
yang telah kita kesepakati. Nah, nanti ini ada berjalan selama 2 bulan. Kenapa 2 bulan cukup lama? Karena manajemen waktu itu harus bertahap dan juga kita harus komitmen dan juga sabar dalam mengubah manajemen kita lebih baik lagi. Nah, nanti kita kembali lagi kepada Ibu selama 2 minggu ke depan lagi ya, supaya Ibu tahu bagaimana hasil kita selama 2 minggu. Jadi sekarang kita boleh bertemu. Oke Ibu, untuk hadiahnya boleh saya request nanti Ibu? Boleh, jadi kita mau request hadiah apa? Jadi saya mau request tiket konser Tulus sih Bu. Wah, kamu suka Tulus ya? Iya, Oke. benar. Berarti nanti Ibu taruh ya tiket konser Tulus itu di poin yang paling tinggi. Nah, nanti poin paling tinggi itu ada di poin 600. Jadi kalau misalnya kita 0 sampai 100 kan nanti dapat dendeng. 100 sampai 200 kita dapat coklat seperti itu. Terusnya kalau misalnya dari 300 sampai dengan 400 kita mendapatkan buku, sedangkan dari 600 sampai ke atas kita akan mendapatkan impian kita, itu tiket konser. Oke Ibu, saya akan mengisi semua indeks ini dan semoga Ibu saya bisa mengubah dan bisa memanage waktu saya. Oke, baik kita. Sekarang dibawa pulang kita, isi dengan jujur ya. Ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Silakan duduk. Permisi Bu, Ibu mau nyuruh saya ya? Iya, kamu yang namanya Sakira ya? Iya Ibu. Sebentar ya Ibu. Oke. Aduh tidak tahu kok tutup Bu. Jangan apa-apa. Apa Ibu? Oke, kamu yang namanya Sakira? Iya, bentar Ibu, saya Sakira. Kamu temannya kita ya? Iya, kebetulan saya teman sekelasnya, saya juga ketua angkatan kami Bu. Oke, Ibu boleh tanya kita di kelas itu gimana? Kita orangnya dia asik sih Bu, tapi ada kebiasaan buruk yang sering dia lakukan di kelas. Contohnya dia tuh biasanya suka tiduran gitu Bu di kelas, terus dia suka nggak ngerjain tugas, makanya biasanya dia tuh sampai dihukum gitu sama guru. Oh, oke. Nah, Ibu minta bantuan kepada Sakira nih untuk mengawasi kita di kelas karena itu salah satu klien Ibu nih. Jadi, Ibu minta bantuan Sakira untuk mengawasi kita di kelas gimana apakah dia masih tidur atau tidak ya. Nanti ini Sakira bisa datang lagi kepada Ibu setelah 2 bulan lagi kepada Ibu. Oke, Baik. siap Ibu. Terima kasih Sakira. Terima kasih, saya izin pamit ya Ibu. Oke. Bye Ibu. Baik. Ya, selamat masuk. Siap Ibu. Iya, selamat siang. Kita. Jadi saya Ibu kira kamu lupa. Silakan duduk kita. Kasih Bu. Iya. Jadi ini hasil saya selama 2 minggu. iya betul selama 2 minggu. Nah, apa perkembangan kita selama 2 minggu nih? Jadi saya masih bolong-bolong sih Bu. Yang pertama itu masih sering telat bangun, terus telat mengumpulkan tugas juga. Tapi kalau untuk hangout bersama teman-teman itu udah jarang Ibu. Begitu. Oke, nah Ibu lihat nih perkembangan kita cukup bagus nih selama 2 minggu ini. Nah, kita mau lanjut sampai tahap 2 bulan ini atau stop di sini nih? Saya mau Ibu. Oke, baik. Nanti kita kembali lagi 3 minggu ke depan, kita bawa perubahan lagi yang lebih baik lagi dari ini dan semoga perubahan kita ini tidak bolong lagi ya seperti ini. Oke. Semoga full ya. Saya akan semaksimal mungkin untuk merubah diri saya menjadi baik lagi. Oke, siap. Mantap kita Ibu yang ingin membawa kita. Oke. Terima kasih Bu. Baik. Ya, silakan masuk. Permisi Bu. Halo kita. Iya. Masuk kita. Sini. Duduk. Oke, bagaimana kabar kamu? Baik Ibu, jadi saya sudah bisa mengatur dan bisa membuat kebiasaan itu dengan lebih teratur Ibu. Oke, boleh Ibu lihat hasilnya? Oke.
udah banyak yang nggak pulang-pulang ya. Iya. Nah, Ibu mau nanya nih, perubahan apa aja nih selama hampir 1 bulan lewat nih dalam melakukan teknik pekan ekonomi dalam diri kita? Jadi kan tadi awalnya setiap malam itu saya kan pulang kerja nonton film nih Ibu. Nah pulang kerja itu saya sudah bisa tidur lebih cepat. Kemudian saya pagi harinya belajar, mengerjakan tugas, dan untuk nonton film atau hangout bersama teman-teman itu di hari Sabtu Ibu. Emang masih ada yang bolong-bolong sih Ibu, tapi nilai akademik saya sudah semakin membaik. Puji Tuhan yang kita. Nah, semoga teknik ini semakin kamu terapin nih. Tinggal 2 minggu lagi nih kita nih untuk sampai 2 bulan. Nah, semoga perkembangan kita makin efisien dan makin optimal lagi ya ke depannya ya. Semoga beasiswa kita juga gak terancam tercabut lagi nih. Nah, kita juga udah bisa manajemen waktu yang baik. Nah, sekarang kita manfaatkan lagi kesepakatan ini dengan baik ya kita. Nanti kita kembali lagi di 2 minggu ke depan di mana sesi kita yang merdeka. Oke, siap Ibu. Kita pulang lagi ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Hati-hati. Ya, silakan masuk. Iya, halo Sakira, silakan masuk. Silakan duduk. Ibu, nah kan kemarin waktu itu 2 bulan yang lalu Ibu minta saya untuk datang kembali ya. Jadi saya mau ceritain nih Bu, kita selama 2 bulan belakangan ini Bu. Boleh Sakira ceritakan kepada Ibu apa aja nih perubahan dalam diri kita? Jadi Bu, setelah 2 bulan kemarin kita tuh mengalami perubahan yang sangat signifikan Bu. Kan kemarin sebelumnya saya ceritain sama Ibu kalau dia tuh males, suka tidur di kelas gitu. Tapi tuh sekarang dia udah nggak seperti itu Bu. Dia lebih rajin kerjain tugas, kemudian nggak lagi tidur di kelas. Bahkan sekarang saya lihat dia sudah bisa menyeimbangkan pendidikan dan kerjanya Bu. Jadi saya takjub sih Bu sama Gita dengan 2 bulan ini dia bisa melakukan perubahan yang sangat signifikan gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Sakira udah mau bantu Ibu nih dalam ngawasin kita nih. Ibu juga cukup senang hasil kabarnya adalah kabar baik, bukan kabar yang jelek lagi ya Sakira. Iya Bu. Terima kasih banyak Sakira udah menyempatkan waktunya untuk ngawasin kita. Terima kasih. Sama Ibu. Ya, silakan masuk kita. Silakan mengisi. Silakan duduk kita. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Sangat baik Ibu. Puji Tuhan. Apanya nih yang mau kamu sampaikan ke Ibu nih? Saya senang loh Ibu. Ternyata beasiswa saya sudah tidak terancam lagi. Dan saya juga sudah mengatur waktu dengan baik. Berarti beasiswa kamu udah gak terancam lagi ya? Nah, bagaimana nih selama 2 bulan ini? Apakah kamu udah bisa memanage waktu yang baik? Sudah Ibu, saya sudah paham tentang bagaimana cara saya memanage waktu dari cara saya pulang kerja itu harus tidur, bukan nonton film. Terus hangout dengan teman juga itu tidak diseringkan Ibu setiap hari, Sabtu aja. Selanjutnya ada belajar minimal 5 jam. Jadi saya sudah bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu Ibu. Terus tidurnya juga Ibu dengan 8 jam juga. Jadi saya sudah bisa mengatur pada memanage waktu dengan baik. Oke, berarti banyak nih perubahan dalam diri kita nih. Berarti teknik pakai ekonomi ini berhasil dong ya? Sangat berhasil Ibu. Oke, baik. Nah, kita hitung poin kita ternyata sudah 600 lebih nih ya? Iya Ibu, ini saya hitung sudah mencapai 612 Ibu. Wah, kamu udah semangat banget ya? Ya, benar, Ibu. Poin ini. Oke, nah Ibu ada. Nah, ini dia kita set terus. Oke. Ini serius Ibu? Ya, serius. Saya kira bohongan Ibu. Jujur kita, ini serius. Jadi kalau misalnya kita jalani ini dengan serius, makanya Ibu juga mesti hadiah dengan serius. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama kita. Nah, Ibu harapkan juga teknik ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu nih kita. Walaupun nanti ke depannya Ibu nggak bisa memberikan hadiah ini, karena kita akan jalani kegiatan ini sesuai dengan diri kita sendiri ya. Dan jangan
kembali lagi seperti dulu yang struktur untuk manajemen waktu dengan baik. Bagaimana Ibu bisa percaya terhadap poin-poin ini, Bu? Nah, ibu nggak perlu ragu lagi sama kamu karena ibu minta beberapa teman kamu untuk ngawasin kamu di kelas nih. Jadi ibu nggak ragu lagi dan ibu tahu kalau kamu jujur dalam menceritakan. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih juga untuk tiket konsernya ini. Oke, siap kita. Semoga dengan apa yang Ibu berikan dengan teknik token ekonomi ini bisa nantinya kalau saya lupa gitu Bu, saya bisa menerapkan ya. Oke, siap kita. Kita kalau ada masalah lagi, kita boleh cerita kepada ibu. Kita nanti akan sesi konseling lagi ya kita. Oke, terima kasih banyak ibu. Mari Bu. Iya.